Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQNR CSRS dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep rekonsiliasi atau koreksi fisikal. Pengertian rekonsiliasi fisikal. Rekonsiliasi fisikal adalah salah satu langkah wajib pajak atau WP untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi atau SAK dan laporan keuangan yang penyusunannya didasarkan atas sistem fisikal. Rekonsiliasi fisikal diterapkan pada seluruh penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban serta pendapatan. Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial yang diantaranya 1. Rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final. 2. Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. 3. WP mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurangan penghasilan bruto. 4. WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. 5. WP mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non final. Tujuan rekonsiliasi fisikal sebagai metode atau cara untuk mengetahui perbedaan yang ada pada laporan keuangan. Rekonsiliasi fisikal memiliki berbagai tujuan. Berikut ini merupakan beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, memeriksa draft laporan keuangan. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan pajak. Ketiga, media pendukung dari draft laporan keuangan. Lalu, koreksi fisikal positif dan negatif. Dalam dokumen rekonsiliasi, koreksi fisikal terbagi atas koreksi positif dan negatif. Koreksi positif. Koreksi fisikal positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fisikal atau pengurangan rugi fisikal sehingga laba fisikal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fisikal lebih kecil daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fisikal menjadi positif yaitu beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak, imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa, dana cadangan, kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan, pajak penghasilan, harga yang dihibahkan, pembayaran gaji kepada pemilik, sanksi administratif, dan selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Lalu, koreksi negatif. Koreksi fisikal negatif adalah koreksi fisikal yang menyebabkan pengurangan laba fisikal atau bertambahnya rugi fisikal, sehingga laba fisikal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fisikal lebih besar daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fisikal menjadi negatif: A. Selisih komersial di bawah penyusutan fisikal. B. Pendapatan yang terkena PPh final serta penghasilan tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. C. Penyusutan fisikal negatif lainnya. Lalu ada jenis rekonsiliasi fisikal. Rekonsiliasi fisikal terbagi atas dua jenis yang didasarkan atas perbedaan secara komersial fisikal, yakni 1. Rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan, rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. 2. Rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Lalu ada tahap melakukan rekonsiliasi fisikal. Jika ingin melakukan rekonsiliasi fisikal, maka langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengetahui penyesuaian fisikal yang dibutuhkan. Kedua, menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. 3. Mengoreksi fisikal, yakni memantau angka koreksi fisikal berdasarkan positif dan negatif.
Keempat, menyusun laporan keuangan sesuai fisikal sebagai lampiran SPT tahunan PPH. Berikut adalah format rekonsiliasi fisikal. Contoh format rekonsiliasi fisikal yaitu laba menurut laporan keuangan komersial, koreksi positif atau ditambah, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, pengeluaran berkaitan dengan penghasilan yang bukan objek pajak, pengeluaran berkaitan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, beda perhitungan antara PSAK dan PPH, total koreksi positif, koreksi negatif atau dikurangi, penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, beda perhitungan antara PSAK dan PPH, total koreksi negatif, penghasilan kena pajak menurut fisikal, PPH terutang, laba setelah PPH. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fisikal yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fisikal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan atau PPH terutang. Koreksi fisikal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fisikal atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Teknik rekonsiliasi fisikal dilakukan dengan cara jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fisikal, maka kurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi. Begitupun sebaliknya. Dan jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fisikal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Begitupun sebaliknya. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.